kita sebagai santri nggak rela kalau misalkan nanti mereka hanya sebatas memanfaatkan Indonesia untuk kepentingan tertentu, untuk kekayaan tertentu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di Ndoro Podcast. Kalau di nama kita itu Ndoro Podcast. Jadi kita mengagungkan istilah santri sendiri. Ya. Dan hari ini kita bersama dengan Ustadz Rahman. Ustadz Nama panjangnya? Fatur Rahman. Ini kakak sendiri, sorry lupa. Ustadz Fathur Rahman. Ustadz ya, kalau di podcast kita namanya Ndoro Rahman. Oke. Tapi ya relax saja ngobrol dengan saya Muhammad Akram ya Al-Barbasi dikenalnya ya. Alhamdulillah pada kali ini kita akan sedikit membahas tentang banyak hal karena lagi rame-ramenya di media sosial ataupun di offline bahkan di masyarakat pun berbicara tentang keadaan yang signifikan ketika di era modernisasi ini. Ya banyak yang kita bahas nanti. Yang jelas kita ngobrol santai lah. Oke, kali ini saya berbicara dengan Mas Rahman sendiri, bisa diterangkan biografi dan ya apalah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih adik saya dan teman akrab saya juga untuk kita bergerak bersama. Cuman kalau adik saya ini lebih banyak digandrungi oleh ibu-ibu karena memang circle-nya itu circle keibu-ibuan. Bedanya ke saya, iya. Bedanya sama saya itu saya lebih sering ngobrol santai, ngobrol bareng sama teman-teman kalangan pemuda, mahasiswa dan teman-teman lainnya. Bisa jadi aktivis juga ya. Ya. Untuk jabatan sendiri boleh diterangkan ya istilahnya berkiprah di mananya. Kalau untuk saat ini berarti saya di Ansor di tingkatan anak cabang, berarti kalau di anak cabang itu berarti skupnya kecamatan. Namanya pimpinan anak cabang, saya sebagai ketua PAC Ansor Serampok. Kemudian di KNPI saya sebagai wakil ketua DPD KNPI Kabupaten Brebes. Di KNPI Paguyangan pun saya di DPK Kecamatan Paguyangan sebagai wakil ketua juga. Terus di cabang Ansor saya sebagai wakil sekretaris cabang bidang kaderisasi. Di Brebes sendiri. Juga sebagai instruktur. Oh iya, instruktur biasa. Beliau ini luar biasa. Kalau ditanya sibuknya apa, pasti jawabnya apa? Pengacara. Pengangguran banyak acara. Padahal luar biasa sibuk sekali. Cuman memang kita yang di kalangan yang nggak tahu beliau itu ya jarang terlihat. Padahal kemana-mana beliau ini. Dan pendidikan sendiri beliau ini sekarang sudah sedang belajar di kuliah Universitas Wahid Hasyim Semarang, S2 pasca sarjana, fakultasnya hukum, luar biasa. Memang beliau tuh suka sekali yang namanya hukum ya. Aslinya sih nggak begitu, awalnya sih nggak begitu tertarik Mas. Artinya begini, kalau dulu kan pertama kali saya masuk ke dunia perkuliahan, gambaran saya itu yang paling berkembang ilmunya itu di ekonomi. Oh ya. Karena memang waktu itu orientasi saya, target sasaran saya, capaian tertinggi saya menjadi pengusaha ya. dengan skill akademis ataupun lain sebagainya. Baik dari pemasarannya, SDM, keuangan dan seterusnya. Cuman karena memang pas waktu saya lulus aliyah, terus kemudian lanjut kuliah di Universitas Islam Jakarta, ternyata nggak sampai selesai karena saya lebih sering euforia dengan keadaan keaktivitasan saya sebagai aktivis setelah itu. Terus kemudian saya pulang kampung. Setelah saya pulang kampung, saya membangun relasi lagi, membangun jejaring lagi
yang dulu waktu alias saya di IPNU, di kampus saya ber-PMII dan berteater bareng teman-teman teater Trompa dan teman-teman yang lainnya. Terus kemudian saya pulang kampung, saya membangun relasi dan jaringan melalui Gerakan Muda Ansor. Begitu. Bahkan di Jakarta pun sudah masuk ke ranah ya, Ansor. Kalau di Jakarta belum. Belum sama sekali. Belum terlibat di Ansor. Kalau di Jakarta waktu itu di cabang PMI Jakarta Timur. PMI. Iya. Waktu itu yang pertama kali saya mapabain saya waktu itu yang ngisi materi NDP itu Aminuddin Ma'ruf yang sekarang menjadi staf khusus, staf milenial. Staf milenial. Nah, setelah saya beransor baru kemudian nggak lama setelah 2016 saya beransor, 2017 saya diajak 2017 saya diajak PKL, 2018-nya saya jadi instruktur sampai sekarang gitu. Sampai sekarang. Terus kenapa kemudian saya kembali lagi ke hukum? Awalnya saya di ekonomi, saya lanjut kuliahnya lagi ngambil hukum. Karena saya pikir kebanyakan kalau santri itu ataupun aktivis-aktivis muda itu kebanyakan kalau nggak dulu kan SAG ya. Kalau nggak SPD, SPDI. SPD ya. Iya. Terus orientasinya ya kalau nggak ngajar ya mau ngapain lagi kan itu. Kalau yang ngulang ngaji gitu kan. Ngulang ngaji terus ngajar di mentok itu sampai situ lembaga-lembaga pendidikan kebanyakan gitu. Dan saya pikir lah kita anak muda kenapa nggak anak muda kaum nahdiyin, kaum santri kenapa nggak cari spot yang lain gitu kan. Makanya saya pikir inilah cobalah gitu. Ya nggak coba-coba juga sih artinya saya pikir kita perlulah pemuda-pemuda, santri-santri masa kini masuk ke lini-lini sektor yang memang sentral kalau saya pikir di negara demokrasi ini. Makanya saya menggeluti di dunia hukum, terus kemudian saya juga terlibat hari ini, terlibat di LPBHNU, PCNU Kabupaten Brebes. Berarti di jabatan saya sebagai bendahara. Iya. Sebagai bendahara di LPBHNU, Lembaga Penyuluh dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama. Itu. Terus selain itu juga, selain saya memikir kebutuhan saya pribadi yang kemudian saya butuh belajar hukum, saya butuh membangun relasi, saya butuh membangun jaringan, dan saya juga berorientasi untuk bagaimana caranya saya harus bisa memberikan kebermanfaatan. Aslinya orientasi yang paling utama itu. Jadi emang beliau itu santri tulen ya, sampai kapanpun gitu beliau sampai sekarang masih santri. Luar biasa. Sampai sekarang masih ngaji. Dan sampai ke ranah istilah yang tadi disampaikan itu menurut saya pencapaian yang luar biasa. Artinya mau jadi apa kita nanti ya itu memang kita ada yang tahu. Tapi dengan target yang tadi beliau sampaikan, ya insya Allah pasti jadi yang luar biasa. Artinya beliau menyampaikan pun untuk pandangan santri-santri yang lain juga luar biasa. Jadi memang di sisi lain tadi untuk mengetahui bagaimana lini-lini terdalam tentang demokrasi yang kita sekarang rasakan ini, itu kira-kira tujuan yang lebih istilahnya urgent itu apa itu? Kalau saya pikir, kalau dulu kan yang namanya santri itu terkenal sarungan. Apalagi santri-santri salaf. Sarungan, beso, ngaji, mulang ngaji, mulang ngaji, dan seterusnya gitu kan. Terus jadi sarjana kuburan dan seterusnya. SAG, sarjana alam gaib. Makanya saya pikir kita perlulah nyari spot-spot yang seperti itu, nyari circle-circle baru. Sekarang sudah banyak contohnya lah yang memang berangkat dari santri terus memberikan kontribusi luas terhadap masyarakat umum, lebih luasnya lagi ke negara demokrasi ini, ke negara Indonesia. Contoh-contohnya siapa sih yang nggak kenal Gusman? Beliau santri, beliau kiprahnya sudah luar biasa, sangat luar biasa lah, kontribusi terhadap negara luar biasa. Selain Gusman ada lagi Khofifah Indra Parawansa, Hanif Tahiri, terus Imam Nahrawi, terus kemudian guru bangsa, sampai kemudian Gus Dur dan seterusnya. Banyak itu yang kemudian kita pikir kita perlu mencontoh beliau dalam hal berpolitik, berdemokrasi, dan memberikan kebermanfaatan terhadap masyarakat luas khususnya di negara ini. Makanya saya pikir kita perlulah masuk di lini-lini yang telah tadi saya sebutkan seperti itu. Minimal kita
kita menjadi bagian dari pemantau mereka-mereka yang akan menentukan kebijakan. Iya, benar. Gitu. Artinya memang nggak munafik. Artinya gini, yang saya pandang dan yang bisa saya amati itu memang nggak munafik. Kita hidup di kalangan politik yang sekarang ini, adapun dia hidup atau tidak, bahkan dari kalangan apapun, ormas apapun, tetap yang memberikan kebijakan ya pasti mereka yang istilahnya berkuasa. Iya. Nah, artinya dalam hal itu menyikapinya menurut saya kalangan apapun ya harus tahu, minimal Iya, tahu. tahu. Kalau nggak langsung mau terjun minimal tahu. Makanya nggak gampang memvonis gitu loh. Ada orang itu kan pengennya, wah ini salah, ini gini gimana ini. Nah, padahal kan nggak tahu dalamnya seperti apa. Makanya doanya para ulama itu semoga diberikan pemimpin yang amanah, kan gitu kan. Betul. Terus saya sedikit ingin tahu nih pengalaman di organisasi yang tadi, apalagi kan dari karakter yang sebelumnya santri dan sampai sekarang pun santri, masuk di era apa istilahnya perpolitikan itu. Kira-kira peran sendiri santri di politik itu harusnya bagaimana? Kalau saya sendiri menyikapinya seperti ini. Santri, biar bagaimanapun juga kalau saya pernah dengar dari orang-orang terdahulu ini kan, mau dimanapun ditempatkan harus bisa memberikan manfaat. Iya. Mau di tempat manapun, ibarat seperti kalau kata Imam Ghazali kan, kalau santri itu ibarat seperti ikan di laut. Ya. Walaupun airnya asin, ketika kita meliuk kemana-kemana masih tetap segar dan tanpa asin. Tanpa kan? asin, ya. Adanya ikan asin itu kan karena memang sudah mati dan kemudian diasinkan. Ya, itu. Kalau orang-orang tahunya ikan asin itu keluar dari laut udah jadi asin tahunya. Itu diasinkan. Nah, harapan saya santri pun demikian. Ketika dia sudah mempunyai dasar ilmu agama, sudah mempunyai apa yang sudah disampaikan oleh para kiai-kiai kita, ulama-ulama kita, ketika kita berkiprah dimanapun, kesantrian kita jangan sampai kemudian dihilangkan. Itu yang kemudian harus saya baris bawahi, saya pribadi khususnya. Makanya saya terjun di dunia aktivis, dari saya beribnu, kemudian ber-PMII, beransor, KNPI, dan organisasi-organisasi yang lainnya. Saya masih tetap santri dan ingat betul apa yang menjadi penyampaian dari kiai-kiai kita, ulama-ulama kita juga harus kita perjuangkan. Makanya saya pikir yang saya lakukan hari ini adalah politik warga. Dan jujur saya, ataupun politik masyarakat, gitu, saya nyebutnya seperti itu. Jujur saya sendiri kan bukan aktivis parpol, partai politik, ataupun bukan menjadi bagian dari partai politik. Tapi saya hanya sebatas orang yang mempelajari nilai-nilai demokrasi dan kemudian kondisi local wisdom dari segi perpolitikan, sampai kemudian kondisi analisis sosial, situasi nasional, dan situasi daerah. Makanya saya perlu yang namanya santri itu, kalau banyak orang itu, teman-teman aktivis menyebutnya agent of change, agent of social control gitu kan, dan seterusnya. Agent of change, agen perubahan. Ya, kita sebagai santri, kalaupun kita harus bergerak, kalau kata orang dulu, para ulama kita, kiai kita, dimanapun tempat kita harus bisa memberikan manfaat, kan seperti itu. Makanya kita sebagai santri pun ketika kita bergerak, kita harus bisa memberikan manfaat. Ketika saya menjadi aktivis, apa yang sudah ditanamkan oleh ulama kita, oleh kiai kita, ya itu yang akan saya lakukan. Ya. Gitu. Untuk penyikapan sendiri, istilahnya gini, kan memang banyak lagi rumor-rumor viral itu tentang politik yang lagi ada banyak guncangan yang khususnya di Jakarta ya, pusat itu. Sikap santri sendiri ketika mendengar seperti itu bagusnya seperti apa menurut panjenengan itu? Kalau jujur saya pribadi begini, kalau sikap saya pribadi seperti ini. Kita masih mengedepankan adab memang real. Tapi ada satu titik yang memang di mana ini adalah hak warga, di mana ini adalah hak masyarakat yang harus kita perjuangkan bersama. Maka dan kadang yang namanya santri kadang berbeda dengan mereka-mereka yang memang terjun di politik secara praktis. Iya, praktis. Makanya kita menyebutnya, kita sebagai santri pun harus bisa
berijtihad sendiri dalam hal berpolitik gitu. Ya. Gitu. Makanya saya menyikapinya seperti ini. Kadang kalau misalkan ada mereka-mereka dalam kondisi perpolitikan, misalkan khususnya di sekarang di mendekati 2024, banyak sekali partai politik yang kemudian merapat ke OKP ataupun ke Ormas. Ya itu tuh. Sampai kemudian ngapunten kita jualan agama. Ya. Sampai kemudian Tanda kita kutip. sampai kemudian kita mereka gitu loh masuk ke alim ulama, ke kiai, ke santri-santri yang makan saya santrinya ini, saya alumni ini, saya ini gitu. Saya pikir zong lah saya bilang. Kenapa demikian? Kalau memang orientasinya hanya sebatas kepentingan politik sendiri secara personal, yang apun jenengan berjuang sendiri saja, gitu. Tapi kalau memang yang panjenengan lakukan ini, yang panjenengan perjuangkan ini adalah kemaslahatan, ya udah kita bareng-bareng gitu kok. Gitu. Makanya ada semacam tipologi partai politik, di mana tipologi partai politik itu terbagi menjadi dua, Mas. Apa itu? Yang pertama, ada partai politik yang memang lahir atas dasar reaksional. Yang kedua, ada partai politik yang lahir karena revolusioner. Gitu. Yang reaksional itu karena memang masyarakat butuh. Warga butuh membentuk sebuah komunitas atau partai politik perkumpulan yang sekiranya akan memberikan dan menyiapkan wadah untuk aspirasi warga. Itu banyak partai-partai yang reaksional. Itu berangkat dari reaksi masyarakat dan kemudian menjadi partai politik dan seharusnya menampung aspirasi warga. Gitu loh. Ya kita nggak munafik lah. Ketika berbicara apunten, banyak orang-orang yang kemudian mendikotomikan sendiri gitu loh, mendikotomikan sendiri. Saya warga NU misalkan, saya warga NU, saya harus ber-PKB gitu kan. Saya harus ber-PKB. Otomatis PKB pun karena memang lahirnya PKB ini kan partai reaksional, yang memang mewadahi aspirasi warga masyarakat Nahdliyin. Berawal dari reaksional itu. Iya, karena ini partai reaksional. Seharusnya PKB pun harus bisa melihat apa yang menjadi kebutuhan warga Nahdliyin, apa yang menjadi aspirasi warga Nahdliyin untuk kemudian diperjuangkan di parlemen. Itu satu. Dan kemudian ada juga yang partai revolusioner. Mereka tipologi yang seperti ini, partai politik yang seperti ini, itu dia tidak mendikotomikan ataupun tidak memberikan klaster tertentu. Siapapun bisa masuk. Golkar, PDI, dan partai-partai nasional yang lainnya. Walaupun PKB pun penyebutannya dari awal lahir itu katanya sih partai nasionalis. Gitu. Tapi memang kenyataan ya tidak bisa dibohongi. Iya. Makanya kalau saya sebagai santri menyikapinya, ketika saya sebagai santri, sebagai aktivis, melihat kondisi partai politik hari ini dengan sistem yang diatur oleh negara, sedangkan negara yang mengatur di situ adalah orang-orang partai politik, maka harus mereka pun harus melihat yang menjadi konstituen kali itu adalah warga masyarakat. Maka yang diperjuangkan adalah warga masyarakat. Betul. Begitu. Oke, teman-teman, jadi memang biasanya saya kalau podcast itu, Ndopod itu nggak terlalu serius itu. Jadi memang banyak bercandanya. Dan alhamdulillah ini kita lagi mencoba untuk serius ya. Karena biasanya kalau bahas santri itu kita kalau pernah podcast itu keseharian santri yang lucu-lucu itu biasanya gitu. Tapi alhamdulillah ini kita ketemu santri yang luar biasa. Artinya bisa dikatakan luas pandangannya. Makanya alhamdulillah mungkin teman-teman juga bisa tanya-tanya beliau, bisa cek IG-nya. Namanya siapa? @faturrahman FE. Oh siap, @faturrahman FE. Bisa dicek Instagramnya dan bisa di-follow dan boleh tanya-tanya, boleh di stalking ya. Nanti saya cantumkan juga di link deskripsi. Dan saya juga emang terjun di dunia media sosial, apapun media sosial insya Allah saya punya juga, bahkan TikTok pun saya punya. Saya punya semuanya. Promosi ya Mas. Sedikit saya bertanya tadi mengenai ketika ada oknum parpol atau oknum pencalon yang istilahnya masuk ke dunia ormas, itu kira-kira
sikap santri sendiri ketika ada orang seperti itu. Mohon maaf, kalangan santri kebanyakan kan Nahdlatul Ulama, ya kan bisa kita bilang seperti itu. Nah, artinya sikap santri ketika ada orang-orang seperti itu bagusnya seperti apa? Kalau kita sih, saya pikir kalau saya sendiri sih, welcome. Siapapun terserah bisa masuk. Siapapun bisa masuk. Dan ngapunten, kita juga punya batasan-batasan tertentu. Dan kita juga punya apa namanya, poin-poin tertentu untuk kemudian kita sebagai parameter ataupun batasan analisa lah. Artinya kita mengetahui lah, kalau misalkan dia masuk ke lingkaran kita, ke OKP ataupun ormas ataupun warga-warga kalangan santri, orientasinya kemana, targetnya kemana, kalau hanya sebatas untuk mencari suara saja, untuk kepentingan tertentu saja, untuk kepentingan apa namanya, kepentingan sendiri saja. Kepentingan sendiri. Ya kita cuma bisa mendoakan saja. Ya benar. Mendoakan. Cuman selain dari mendoakan juga, jujur makanya pentingnya kita berproses di dunia aktivis, memahami demokrasi. Benar. Makanya kita jangan hanya sebatas menjadi orang yang didatangi oleh mereka, gitu loh. Benar. Kita juga harus mengambil peran sendiri. Kita punya banyak masa, kita punya santri dan ribuan santri gitu kan, Kabupaten Brebes, Pabiangan, Indonesia bahkan. Kalau memang kita yang berangkat dari santri dan ada kalangan kita yang berangkat dari santri, siap dan mampu mengemban amanat sebagaimana seorang pemimpin dan siap memberikan kontribusi terhadap negara, kenapa harus orang lain? Benar. Itu. Ya mending santri saja. Gitu betul. Tapi mohon maaf, saya potong. Jadi gini, banyak mindset orang, terutama di kaum Nahdliyin atau santri, menganggap ketika dari kaum kita sendiri itu mau berani mencalonkan atau bahkan sampai terjun di dunia politik, mereka anggapannya seperti apa? Lah, santri usah neko-neko ya. Kebanyakan seperti itu, bahkan malah nyampe wah ulama wis dari dadi kiai tok ngono. Enggak usah masuk ke politik, kan banyak seperti itu. Padahal nggak munafik, memang berdirinya sebuah peraturan atau kebijakan itu kan pasti dari pemerintah sendiri. Artinya nggak salah dong ketika kaum santri tersebut masuk ke dunia politik, tapi dengan dasar pandangan yang umum gitu. Siapapun nggak pandang. Harusnya seperti itu. Kalau saya sih mensikapinya seperti ini. Kita berbicara histori ya, sejarah. Tahun 1916 ketika Kiai Wahab Hasbullah, beliau seorang santri. Apa yang menjadi capaian beliau adalah orientasinya adalah bagaimana caranya supaya terlepas dari belenggu penjajah. Mendirikanlah Nahdlatul pertama adalah Nahdlatul Wathon. Terus kemudian di tahun 1918 beliau Kiai Wahab Hasbullah seorang santri bersama santri-santri yang lainnya berbarengan untuk mendirikan Nahdlatul Tujar. Kebangkitan para saudagar untuk memikirkan bagaimana caranya supaya ekonomi ini terakomodir dan terlepas dari belenggu penjajah. Artinya real itu upaya untuk memberikan kontribusi nyata terhadap negara. Padahal pendahulu kita seperti itu. Iya, makanya saya pikir kita sebagai santri nggak rela kalau misalkan nanti mereka hanya sebatas memanfaatkan Indonesia untuk kepentingan tertentu, untuk kekayaan tertentu. Makanya saya menggarisbawahi menyebutnya upaya kita seorang santri terjun di dunia politik, terjun untuk mensikapi kegiatan ataupun nilai-nilai yang ada di demokrasi menjadi sehat, itu adalah sunnahnya para ulama gitu kan. Apa yang sudah menjadi kiprahnya para ulama terdahulu yang harus kita perjuangkan untuk hari ini juga dan seterusnya. Makanya kita nggak rela kalau misalkan nanti para penentu kebijakan, mereka yang duduk di kursi parlemen, mereka para pemerintah, mereka yang menentukan ini harus seperti ini harus seperti itu orang yang tidak tahu sejarah. Ya, betul. Itu orang yang tidak tahu tentang kontribusi ulama, kontribusi santri. Makanya santri pun harus mempunyai posisi strategis di kepemerintahan. Betul.